Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Amma ba'du. Baik saudaraku sekalian, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimakumullah. Kita melanjutkan tafsir surah Al-Buruj. Kali ini kita membahas dua ayat. Ayat ke-8 dan ke-9. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma naqamu minhum وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Ya. Kata wa pada kata wa ma naqamu itu adalah wawu haliyah. Jadi bisa kita terjemahkan sementara. Mungkin juga difahami sebagai wawu ataf dari hal sebelumnya. Kata ma pada kata wa ma naqamu itu adalah ma nafiyah. Jadi terjemahannya adalah tidak dan tidaklah gitu ya. Kemudian kata naqamu itu dari kata naqama, maknanya adalah mengingkari dan mencela. Ankara wa aba. Naqama bermakna ankara wa aba, mengingkari dan mencela. Sebagian ulama ada yang membacanya naqimu, ada pula yang membacanya naqamu. Nah, yang paling fasih adalah naqamu. Naqamtu minhu, itu yang paling fasih. Ada yang membaca naqimtu minhu, itu kurang fasih. Minhum, ya, minnya itu adalah ta'alluq atau gandengannya dari naqama. Ya, hum kembali ke siapa? Hum kembali ke orang-orang mukmin yang dibunuh pada peristiwa Ashabul Ukhdud itu. Adapun wawu pada kata naqamu, yang dimaksud mereka, ya, yang mereka mengingkari dan mencela itu adalah Ashabul Ukhdud. Jadi raja dan juga pengikutnya yang membunuh dan menyiksa serta membantai orang-orang mukmin. Jadi tidaklah raja itu, kemarin sudah kita bahas ya, raja di sini kalau menurut sejarah mayoritas mengatakan dia adalah Dzunuwas, seorang raja Yahudi. Artinya berarti mengikuti ajaran Nabi Musa yang prinsipnya adalah sebenarnya sangat dekat dengan Islam karena tauhid dan menolak segala jenis kemusyrikan. Jadi tidaklah mereka, Dzunuwas dan para pengikutnya ini, mengingkari dan mencela mereka, orang-orang mukmin pengikut Nabi Isa yang didakwai oleh Abdullah bin As-Samir itu, kecuali illa an yu'minu billah, kecuali karena mereka itu beriman kepada Allah. Jadi sebab kemarahan Dzunuwas ini adalah karena iman mereka kepada Allah. Jadi ini ada unsur celaan kepada Dzunuwas. Kenapa? Karena membenci seseorang, menghukum seseorang dengan sesuatu yang tidak pantas untuk menjadi alasan dibenci dan dihukum. Kayak kita
misalnya mengatakan kesalahan dia itu hanya sholat saja, kesalahan dia itu hanyalah dia itu suka ngaji saja, kenapa harus dipukul misalnya, itu kan sebuah alasan yang tidak layak untuk dijadikan alasan menghukum. Kalau dia dikatakan salah, salahnya cuma jujur saja. Nah, jujur itu kan tidak layak untuk dijadikan sebagai bahan menghukum. Nah, itu ada unsur celaan, sekaligus ada unsur ta'ajjub. Ta'ajjub itu heran. Herannya adalah kenapa kok ada satu kaum yang mengaku menyembah Allah, ada satu kaum yang mengaku untuk beribadah hanya kepada Allah, ada satu kaum yang mengaku beriman pada Nabi Musa, yang mengaku bahwa mereka itu menjalankan Taurat, mereka mengikuti wahyu dari Allah. Lalu kok bisa kaum semacam ini tuh malah kejam terhadap kaum yang imannya itu dekat dengan dia, gitu ya. Karena umatnya Nabi Isa yang mengikuti Nabi Isa ini juga sama sebenarnya prinsipnya, hanya saja mereka dianggap membentuk kelompok sendiri karena tidak mengikuti ajaran dari orang-orang Yahudi yang dianggapnya sudah keluar dari jalur yang diajarkan oleh Nabi Isa, Nabi Musa. Jadi itu. Jadi ada unsur ta'ajjub. Bagaimana bisa? Ya, yang semacam ini kan susah untuk dipahami bahwa mereka itu melakukannya atas dasar motivasi ikhlas. Motivasi karena Allah. Karena tidak ada perintah dalam Taurat maupun ajaran Nabi Musa yang memerintahkan membunuh orang-orang yang punya sifat untuk beriman kepada Allah. Ya, oke. Nah, ini maksud beriman di sini yu'minu billah, al-imanu billah itu adalah at-tasdiq billah, membenarkan Allah sebagai pencipta mereka. Membenarkan bahwa hanya Allah saja yang menciptakan mereka, yang memberi mereka nikmat, lalu bersedia hanya menyembah kepada Allah saja melalui utusannya, yakni Nabi Isa. Nah, ini bedanya Dzunnuwas dengan murid-muridnya Abdullah bin Athamir itu di saluran, ternyata bedanya. Satunya salurannya adalah Nabi Isa yang oleh orang Yahudi itu dianggap sebagai pembohong, sebagai penipu, sebagai Mesias palsu. Makanya dalam pandangan Yahudi itu Nabi Isa itu kayak dianggap ahlul bid'ah begitu, atau nabi palsu begitu. Ya, oleh karena itu kebencian mereka itu di situ sebenarnya pangkalnya. Karena Nabi Isa itu kenapa kok mereka kecewa? Yahudi kok kecewa terhadap Nabi Isa? Karena Nabi Isa itu saat diajak untuk berperang melawan penjajah nggak mau. Karena Nabi Isa memang bukan itu tugasnya saat diperintah oleh Allah itu. Ya. Jadi sebenarnya pokoknya itu sama, dasarnya adalah sama, yakni sama-sama beriman kepada Allah, sama-sama berusaha menyembah Allah. Cuma satu ini salurannya Nabi Isa, ajaran Nabi Isa, satunya adalah Nabi Musa. Ya, nah yang mengaku mengikuti Nabi Musa ini tidak bisa menerima bukti-bukti yang dibawa oleh Nabi Isa sehingga menganggapnya nabi palsu. Gitu ya. Nah, jadi imannya di sini harus kita pahami seperti itu, iman kepada Allah yang siap menyembah Allah melalui utusan Nabi Isa yang kebenarannya terbukti dalam banyak sekali tanda-tanda. Saat Nabi Isa masih hidup, tentu saja mukjizat-mukjizat beliau adalah bukti kebenaran beliau utusan Allah. Beliau bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan orang kusta, beliau bisa menyembuhkan orang lumpuh, bahkan bisa menghidupkan orang mati, termasuk bisa membuat burung dari tanah liat. Lalu orang-orang yang nggak pernah ketemu Nabi Isa itu bagaimana? Seperti murid-muridnya Abdullah bin Athamir atau muridnya Faymiyun ini, bagaimana bisa tahu kebenaran ajaran Nabi Isa? Nah, di antara tanda yang paling kuat yang mereka lihat adalah mereka melihat bahwa pengikut Nabi Isa ini mendapatkan karomah. Nah, di karomah dari pengikut Nabi Isa itu menunjukkan kebenaran ajaran dari Nabi yang mengajarkan. Sudah sempat kita bahas sebelumnya bahwa karomahnya Faymiyun itu bahkan sudah hampir mirip dengan Nabi Isa, karena beliau bisa menyembuhkan orang buta itu. Beliau membaca doa kemudian bisa menyembuhkan orang buta. Termasuk Abdullah bin Athamir yang diceritakan bisa menyembuhkan orang buta. Pengikutnya raja, pejabatnya raja itu kan juga mirip itu kemampuannya dengan Nabi Isa. Tidak mungkin ada orang yang membawa ajaran kebenaran yang menyerukan tauhid, ya, lalu kemudian bisa
membuat keajaiban semacam ini kalau tidak ditolong oleh Allah. Karena itu adalah dasar yang membuat pengikutnya Abdullah bin Athamir, orang-orang Najran ini akhirnya beriman kepada Nabi Isa dan menjadi pengikutnya. Ya. Ya, sekaligus dalam ayat ini juga Allah ini secara implisit memuji orang-orang mukmin. Pujiannya dari mana? Lah iya, kan mereka itu kan disiksa, dibunuh hanya karena beriman. Itu kan semacam misalkan kamu itu nggak salah apa-apa. Salahmu ya cuma karena beriman kepada aku. Nah, gitu ya. Itu ada unsur pujian yang kalau dalam bahasa Arab dinamakan madhun yushbihu dzam. Ya, sebuah pujian yang menyerupai celaan tapi bukan celaan. Ya, gitu. Ini sekaligus bisa kita gali juga bahwa ciri orang yang berada di dalam kebenaran adalah kalau sudah ada yang membenci dirinya karena imannya kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi bukan karena akhlaknya yang buruk, bukan karena tindakan yang tidak amanah, bukan karena sifat bohongnya bencinya, bukan karena urusan-urusan duniawi, tapi dibenci semata-mata karena iman. Nah, semata-mata karena tekadnya hanya mau menyembah Allah. Nah, ini insya Allah ini sudah tanda orang berada di jalan yang lurus. Lalu kemudian Allah mensifati dirinya dengan lafadz Al-Aziz, yu'minu billahil aziz. Ya, apa itu makna Al-Aziz? Saya pernah membahas masalah ini secara khusus di website Irtaqi. Jadi di bawah judul makna sifat Allah Al-Aziz. Nah, di situ Al-Aziz saya terangkan, Al-Aziz itu mengandung 3 makna. Sesuatu yang disebut Al-Aziz itu mengandung 3 unsur makna. Pertama, sangat berharga. Yang kedua, sangat dibutuhkan. Yang ketiga, sulit banget dicapai. Gitu ya. Jadi Allah kalau disebut Al-Aziz, mensifati dirinya dengan Al-Aziz, berarti pertama Allah itu sangat berharga karena Allah paling mulia, maha mulia di alam semesta ini. Tidak ada yang lebih berharga daripada Allah. Seluruh makhluknya semuanya adalah hina. Seluruh dunia itu tidak ada nilai di sisi Allah. Yang paling berharga hanyalah Allah. Dia yang maha suci, dia yang maha agung. Kemudian yang kedua adalah sangat dibutuhkan. Kita itu sangat butuh kepada Allah, sementara Allah sama sekali tidak butuh kepada kita. Nafas saja kalau nggak dikasih Allah nggak bisa bernafas kita. Mata kalau nggak dikasih Allah nggak bisa memandang. Telinga kalau nggak dikasih ya tuli kita. Lisan kalau nggak dikasih nggak bisa ngomong dengan jelas. Mulut kalau nggak dikasih juga sumbing misalnya, nggak jelas juga. Jadi kita ini sangat butuh kepada Allah. Makan pun butuh kepada Allah. Untuk dapat pekerjaan pun kita juga perlu minta kepada Allah. Untuk dapat istri, dapat suami, kita juga perlu butuh kepada Allah. Pengen anak itu juga butuh kepada Allah. Menyelesaikan masalah-masalah hidup kita itu juga butuh kepada Allah. Keinginan-keinginan kita yang belum tercapai kita mintakan kepada Allah. Itu semua menunjukkan bahwa kita ini sangat butuh kepada Allah. Makanya di antara sifat Allah juga adalah Allahus Samad. As-Samad itu adalah sesuatu yang dituju kalau pas butuh. Jadi kalau misalnya kita itu butuh sesuatu, kepikirannya apa pertama menuju ke siapa, ingat siapa. Nah, orang itu disebut As-Samad dalam bahasa Arab. Jadi orang Arab itu kalau misalnya anggap aja misalnya ini ada kisah dulu itu seorang yang sangat dermawan namanya Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i itu sangat dermawan yang kalau ada apa-apa itu mesti orang itu mikirnya langsung ke Hatim At-Ta'i. Jadi pas misalnya pas lapar atau apa mau hutang atau apa itu pikiran pertama adalah Hatim At-Ta'i karena saking seringnya orang ini menolong orang lain. Nah, Hatim At-Ta'i ini dalam bahasa Arab itu kalau dipuji dalam syair disebut dia itu Samad. Karena orang pikirannya langsung tertuju kepada dia saat butuh. Nah, Allah itu adalah zat yang as-samad yang jauh melampaui somat-somat di kalangan manusia. Gitu ya. Jadi Allah itu sangat dibutuhkan. Yang ketiga adalah tidak mudah dicapai. Jadi karena keluhuran Allah yang luar biasa tinggi, keagungan Allah yang sangat besar, maka untuk mendekat kepada Allah itu perjuangannya tidak bisa asal-asalan. Perjuangan untuk taqarrub ilallah itu harus serius seumur hidup dan tidak pernah berhenti. Makanya coba kita lihat ya, perjuangan seorang hamba yang sungguh-sungguh kepada Allah itu luar biasa sekali perjuangannya.
Pertama, biar amalnya itu biar diterima oleh Allah, dan dia harus belajar dulu syariatnya bagaimana. Fikihnya itu bagaimana. Itu kan perjuangan sendiri. Kita belajar fikih pun itu kan nggak langsung bisa paham semua itu. Kan loncat-loncat seringnya. Kita saat ini belajar tentang toharoh, besok tentang sholat, besok tentang fikih jual beli, besoknya lagi fikih tentang nikah, besoknya lagi tentang fikih waris, besoknya tentang fikih A, B, C yang jumlahnya banyak. Dan apakah itu semua terserap sempurna? Tidak. Tidak. Jadi kadang-kadang kita hanya paham rukun-rukunnya dulu. Paham yang wajib-wajib dulu. Setelah paham yang wajib-wajib, kemudian bertambah ngerti yang sunnah-sunnah. Akhirnya lebih sempurna lagi. Setelah itu ngerti semuanya, lalu kemudian baru memahami dalil-dalilnya. Ada amalan yang kita lakukan selama bertahun-tahun, terkoreksi setelah 15 tahun misalnya. Kan kadang begitu. Tata cara sholat misalnya. Sudah bertahun-tahun mengamalkan dengan cara tertentu. Setelah mengerti ilmunya, lah salah yang dulu ternyata. Baru kemudian dikoreksi setelah itu. Itu baru perjuangan memahami fikihnya. Yakni bagaimana biar benar dulu di sisi Allah. Padahal untuk diterima itu bukan hanya soal kesesuaian dengan petunjuk Allah dan Rasul terkait dengan tata cara. Untuk diterima amal itu juga harus ditata betul niatnya. Nah, saat menata niat ini godaannya banyak sekali. Godaan untuk riya misalnya. Andai kan riya sudah berhasil dilawan, orang kemudian berhasil untuk ikhlas, apakah selesai? Tidak. Godaan berikutnya adalah ujub, kagum dengan amalnya sendiri. Andai kan bisa melawan itu, masih ada godaan berikutnya, sum'ah. Apa itu? Yakni pengen menceritakan amal baiknya supaya dipuji oleh orang lain. Jadi luar biasa sekali perjuangan untuk membuat amal itu diterima. Tidak mudah. Oleh karena itu, seorang hamba yang benar-benar ingin mendapatkan ridha Allah, benar-benar ingin menuju Allah, itu harus menghayati betul lafaz Al-Aziz ini. Jadi perhatikan di Al-Quran ya, semua lafaz Quran yang menyebut kata Al-Aziz itu mesti terkait dengan perjuangan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Supaya orang itu jadi tahu bahwa nggak bisa sembarangan kamu mendekat kepadaku. Memang aku sambut. Kalau engkau datang kepadaku, seakan-akan Allah bilang begitu, aku sambut. Dengan tangan terbuka, aku sambut dengan sangat senang sekali. Ibaratnya kayak seperti dalam hadis ya. Sangat senang sekali kalau kau kesini dalam keadaan berjalan, maka akan datang dengan berlari. Seakan-akan begitu ya, itu bahasa majasinya itu. Itu menunjukkan betapa Allah itu sangat menyambut hambanya yang datang. Tapi untuk benar-benar mendekat pada Allah, itu perjuangannya luar biasa berat. Ya, ujian-ujiannya, dikasih susah, dikasih kesedihan, dikasih problem, dikasih kebingungan dan lain sebagainya. Itu benar-benar perjuangan yang serius. Dan Allah itu seringkali memberikan ibrah tentang perjuangan dalam urusan din ini dengan perjuangan-perjuangan duniawi kita. Kita kan sampai hari ini pun kan pasti punya sesuatu yang kita itu masih berjuang untuk mencapainya dalam urusan dunia kita. Gitu ya, apapun itu. Dan kalau kita perhatikan kan perjuangannya itu luar biasa itu. Menguras pikiran, menguras perasaan, menguras harta, menguras ini. Dan itu belum semuanya tercapai kadang-kadang. Walaupun niatnya itu adalah niat yang baik misalnya. Perjuangan untuk menata bisnis biar stabil misalnya. Itu kan juga perlu banyak hal yang harus dilakukan. Bagaimana cara mengelola keuangannya, bagaimana cara promosinya, bagaimana tantangannya dengan saingan dan lain sebagainya. Itu kan perjuangan banget. Perjuangan orang untuk menikah misalnya. Ada orang yang ketika menikah itu dipersulit, entah dari keluarganya, atau dari mungkin ketipu calonnya, atau diprovokasi temannya. Perjuangan luar biasa itu. Perjuangan untuk mendapatkan anak misalnya. Yang susah untuk punya anak karena mungkin punya penyakit atau mandul atau bagaimana. Jadi semua hal dalam urusan kita itu semuanya berjuang. Nah, seakan-akan dengan semua perjuangan itu Allah ingin mengatakan, inilah kamu untuk mendapatkan duniamu saja kamu harus berjuang. Maka lebih-lebih untuk mendapatkan ridha Allah itu harusnya lebih serius dalam berjuang. Gitu ya. Setelah itu Allah menyebutkan sifat yang kedua, yakni Al-Hamid. Maksud Al-Hamid adalah Mahmud, yakni yang terpuji. Itu wazan fa'il yang bermakna maf'ul.
Jadi Allah itu sifatnya terpuji, artinya semua dari Allah itu baik, tidak ada satupun yang buruk. Semua dari Allah itu tidak ada satupun yang buruk. Semua keputusan-keputusan Allah itu pasti baik. Entah kita itu sudah tahu hikmahnya ataukah belum. Jadi walaupun termasuk semua hal yang kita melihatnya seperti keburukan, itu kalau bahasa ulama itu adalah syarrun idhafi, keburukan yang sifatnya idhafi, yang nggak benar-benar buruk, pasti ada rahasia hikmah kebaikan di baliknya. Orang yang dikasih sakit misalnya, itu barangkali dia merasa saya tertimpa keburukan. Kenapa? Karena dengan sakit akhirnya jadi lemah, tidak bisa produktif, tidak bisa melakukan ini itu. Tapi dengan sakit itu kan banyak kebaikan yang didapatkan oleh seorang mukmin. Karena dengan sakit akhirnya dia tahu bahwa oh ternyata saya ini masih butuh orang lain. Ya, kalau saya butuh orang lain, mestinya berarti saya tidak boleh semena-mena terhadap hamba Allah yang lain. Oh, saya ternyata dikasih sakit ini, berarti saya ini mungkin banyak melakukan dosa, sehingga Allah ingin menghapus dosa-dosa saya ini. Oh, saya dikasih sakit, menunjukkan berarti saya ini ada yang menguasai, ya, sehingga dengan begitu mestinya saya harus tahu diri di hadapan zat yang menguasai saya. Nah, itu contoh-contoh hikmah orang dikasih sakit. Dikasih rezeki yang sempit juga sama. Itu kalau menurut logika memang buruk. Nah, menurut akal rasional buruk. Kenapa? Karena tidak bisa memenuhi kebutuhan dengan bebas. Harus berhemat, bahkan harus menderita dalam 1-2 hal berpuasa misalnya. Tetapi kalau dilihat dari hikmahnya, berdasarkan hadis, banyak sekali hikmahnya. Karena ternyata orang yang disempitkan rezekinya itu disayang oleh Allah, biar hisapnya tidak berat. Gitu ya. Makanya ada hadis itu yang mengatakan bahwa di saat orang-orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah sudah dimasukkan ke dalam surga, ada 2 orang yang masih dihisap dengan hebat. Siapa itu? Orang yang hartanya banyak. Yang kedua adalah orang yang masih yang diberi kekuasaan. Jadi yang memiliki amwal dan sultan, itu dua hamba Allah yang paling berat hisapnya. Makanya ini sampai ada satu riwayat yang bagi saya itu cukup menakutkan ya. Abdurrahman bin Auf itu ngomong sendiri, sanadnya sahih, ini ada dalam Syiar A'lamin Nubala. Beliau mengatakan, saya bermimpi bahwa saya masuk surga dengan merangkak. Itu Abdurrahman bin Auf loh, padahal sudah dijamin masuk surga. Iya masuk surga, tapi mimpinya beliau adalah masuk surga dengan merangkak. Ya, padahal kalau kita lihat dalam hadis, itu kan amalnya Abdurrahman bin Auf kan luar biasa banyak itu. Tapi beliau dikatakan masuk surga dengan merangkak. Yang riwayat yang dhaif itu adalah kalau dinisbahkan pada Rasulullah. Karena ada 2 riwayat ya, harus dibedakan ya. Kalau riwayat yang dari Rasulullah yang mengatakan saya melihat Abdurrahman bin Auf itu masuk surga dengan merangkak, dinisbahkan pada Rasul ya, itu dikritik oleh para ulama hadis. Tapi yang sanadnya sahih adalah mimpinya Abdurrahman bin Auf sendiri. Jadi Abdurrahman bin Auf itu bermimpi sendiri masuk surga dengan cara merangkak. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan hadis tentang bagaimana orang masuk surga itu ada yang secepat kilat, ada yang seperti bintang jatuh, ada yang seperti orang naik kuda yang paling cepat. Terus seorang sahabat semulia Abdurrahman bin Auf itu masuk surga dengan merangkak, itu kan peringatan keras sebenarnya ya. Bahwa hidup enak di dunia itu nggak enak-enak. Fasilitas yang banyak itu pasti ada konsekuensinya itu. Ya, nah, begitu. Sementara orang kalau zaman sekarang kan kadang susah menerima ya penjelasan semacam ini karena melihat kenyataannya orang kaya itu memang lebih enak. Gitu ya. Tetapi yang semacam ini, hadis-hadis semacam ini itu saya baca itu dikutip di Ihya Ulumuddin di beberapa kitab itu ya, untuk menunjukkan bagaimana beratnya tanggung jawab diberi harta yang lebih. Gitu ya. Jadi dihisab berat itu memang tidak bermakna pasti disiksa, enggak bermakna semacam itu. Dihisab berat itu ya namanya diaudit, itu kan seperti itulah gampangannya diaudit. Keuangan itu bagaimana, ini sudah benar apa enggak, terus kalau nggak salah dicela, kalau misalnya terjadi kekeliruan memang layak untuk disiksa ya disiksa dulu. Makanya kan ada tuh riwayat yang juga mengatakan seorang hamba yang punya harta yang tidak memenuhinya di jalan haknya di jalan Allah, maka hamba ini disetrika dengan hartanya itu dalam waktu 50.000 tahun. Setelah itu baru kemudian dihisab dan baru tahu apakah setelah itu masuk surga ataukah masuk ke neraka. Itu beratnya
orang yang diberi harta oleh Allah. Nah, itu hikmah, contoh hikmah-hikmah. Jadi intinya tidak ada keburukan apapun dari seluruh keputusan Allah ini. Semuanya adalah baik. Termasuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan menderita. Misalnya ada orang yang hidupnya itu sejak awal itu, sejak kecil sudah menderita, bahkan mati dibunuh secara kriminal oleh orang misalnya. Itu kalau kita kaitkan dengan hadis yang lain kan dijelaskan bahwa orang yang mati dalam keadaan masih belum balik itu kan dijamin masuk surga. Entah dia itu dari keluarga beriman ataukah tidak. Tapi kalau mati belum balik maka dia masuk surga. Maka yang semacam ini menunjukkan bagaimana hikmah dari perbuatan Allah yang tidak ada yang buruk. Nah, itu semuanya, jadi intinya kalau disebut Hamid itu mencakup seluruh sifat-sifat Allah. Ya, karena seluruh sifat Allah itu pada hakikatnya terpuji. Yang maha memberi rezeki, yang memelihara, yang maha sabar, yang memberi karunia, dan lain sebagainya. Itu kalau diringkas satu kata itu ya Hamid ini. Allah itu maha terpuji karena menghimpun seluruh sifat-sifat mulia yang ada dalam Al-Asma'ul Husna. Jadi kita bisa merasakan bagaimana ketika dalam ayat ini Allah menonjolkan sifat Al-Aziz dan Al-Hamid, itu ringkasan seluruh ma'rifatullah sebenarnya. Dari sisi Al-Hamid adalah ketika Allah itu nggak butuh hamba, ya sudah Al-Hamid tetap terpuji walaupun nggak ada hamba itu. Dari sisi Al-Aziz itu maknanya kalau dari sisi hamba yang pengen mendekat pada Allah, nah ketahuilah Allah itu yang Hamid sekaligus tidak mudah untuk dicapai, gitu ya. Jadi dari kata-kata ini aja sudah kelihatan sekali bagaimana dua kalimat ini itu mencakup seluruh ilmu ma'rifatullah. Ya. Kemudian setelah itu Allah mensifati dirinya dengan sifat yang menunjukkan keagungannya. Allazi lahu mulkus samawati wal ard. Yakni zat yang baginya kerajaan langit dan bumi. Jadi mulkun itu terjemahnya adalah kerajaan. Kemarin dalam kajian Al-Arba'in An-Nawawiyah saya terangkan bahwa mulkun itu maknanya qudrah satu. Ya, qudrah fit tasarruf wa tadbir. Jadi kuasa untuk mengatur dan melakukan apapun. Ya. Karena juga mulkun itu bermakna mamluk. Jadi yang dikuasai. Ya, itu juga bisa disebut mulkun. Kadang juga disebut aktivitas tasarruf dan tadbirnya, yang aktivitas mengaturnya itu juga bisa disebut sebagai mulkun. Nah, karena juga gabungan itu semuanya. Jadi ya qudrah ya tadbir termasuk mamluknya. Jadi Allah di sini itu menguasai seluruh kerajaan langit dan bumi. Artinya kuasa untuk mengatur langit di tangan Allah. Semua makhluk yang diatur Allah itu juga di tangan Allah di sana. Termasuk perbuatan mengatur itu semuanya adalah haknya Allah. Di bumi juga demikian. Semua peristiwa apapun, semua kejadian apapun, semua takdir apapun, itu semuanya di tangan Allah. Jadi orang kalau bisa membayangkan semacam ini, tampaklah keagungan Allah. Nah, kalau sudah tampak keagungan Allah, maka orang menjadi semakin mantap bahwa hanya Tuhan semacam ini yang layak untuk disembah. Ya, bukan sapi. Ya, kalau sapi kan nggak punya kuasa apa-apa. Bukan patung. Patung juga tidak punya kuasa apa-apa. Bukan juga manusia yang bisa mati, bisa sakit, bisa mengeluh. Itu bukan Tuhan sejati. Tuhan yang asli itu harusnya yang seperti ini, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, yang menguasai semuanya. Ya. Nah, kalau misalnya merasa menyembah Tuhan yang sama, maka perdebatan berikutnya adalah lewat saluran mana, itu yang diperdebatkan, gitu ya. Ini seperti Dzunnuwas dengan pengikutnya Abdullah bin As-Samir itu. Itu kan merasa menyembah Tuhan yang sama sebenarnya. Ya, ini Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Cuma kenapa Allah berpihak kepada pengikutnya Abdullah bin As-Samir dan tidak berpihak kepada Dzunnuwas dan pengikutnya? Nah, ini yang harus dicari harusnya kalau orang memang serius, gitu ya. Ya, harus dilihat itu apa kesalahan. Kalau misalnya sama-sama mencalonkan kesalahan dua kelompok ini, salahnya pengikutnya Abdullah bin As-Samir itu apa? Salahnya Dzunnuwas itu apa? Terus apakah layak untuk disebut sebagai kesalahan misalnya? Kalau menurut persepsi Dzunnuwas, Nabi Isa itu adalah nabi palsu. Klaimnya itu adalah nabi palsu. Nah, ini kan harus diuji itu, apakah benar nabi palsu? Ciri-ciri nabi palsu itu apa? Terus
ya, pihak yang membantah itu buktinya apa? Bahwa beliau itu bukan nabi palsu. Terus kalau menurut pengikutnya Abdullah bin As-Samir, maka Dzunwas dan kawan-kawan ini adalah orang-orang yang zalim karena mereka tidak pernah melakukan kesalahan apapun, tidak pernah melakukan perbuatan kriminal apapun. Nah, kalau ini diuji dengan cara pikir yang logis, yang objektif, ya pasti semuanya akan tahu bahwa pengikut Abdullah bin As-Samir yang lebih dekat dengan ridha Allah. Gitu ya. Kenapa? Ya karena bukti-bukti mukjizat Nabi Isa itu tak terbantahkan. Terus tidak ada dalam syariat Nabi Musa itu yang bisa membenarkan untuk membunuh orang-orang yang beriman semacam ini. Kenapa? Karena penolakan orang Yahudi pada Nabi Isa itu hakikatnya bukan karena Allah. Penolakannya adalah karena ambisi-ambisi duniawi mereka yang ingin mendapatkan kejayaan di bawah pimpinan Nabi Isa itu. Itu yang ternyata membuat mereka mengingkari kenubuahan dari Nabi Isa itu. Ya. Oke. Nah, beberapa pemeluk agama yang ahlu kitab itu perdebatannya di sini, bukan soal menyembah Allah kayaknya. Bisa jadi mereka merasa menyembah Tuhan yang sama. Tetapi bedanya ada di saluran itu tadi. Nah, orang-orang Islam salurannya adalah Nabi Muhammad. Orang Nasrani saat ini salurannya adalah Yesus itu yang dianggap Tuhan. Orang Yahudi salurannya adalah Nabi Musa. Nah, ini kalau orang Muslim siap sekali untuk diperdebatkan apakah benar saluran masing-masing itu, gitu ya. Nah, kalau objektif harusnya orang bisa meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang seharusnya membuat semua pengikut agama yang lainnya mengikuti beliau. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah itu atas segala sesuatu itu maha menyaksikan. Jadi syahid di situ bermakna hadir, menyaksikan, seakan-akan bersama mereka. Ala kulli syai'in, pada segala sesuatu. Nah, ini ungkapan untuk menunjukkan ancaman sekaligus janji. Ancamannya bagaimana? Kalau dikatakan Allah itu menyaksikan segala sesuatu, berarti kan Allah juga menyaksikan peristiwa pembunuhan orang-orang mukmin pada parit itu kan. Nah, kalau Allah menyaksikan semacam itu, berarti ada unsur ancaman. Awas, aku juga menyaksikan kalian saat kalian membinasakan orang-orang mukmin ini, dan aku akan membalas kalian dengan balasan yang pedih. Nah, jadi ada unsur wa'id, ada unsur ancaman. Sekaligus mengandung unsur wa'dun, janji. Janjinya pada siapa? Janji pada mukmin yang mereka itu tabah ketika diuji dengan pembunuhan oleh orang-orang yang jahat itu. Nah, dari sini kita juga bisa mengambil satu pelajaran penting juga ya. Apa itu? Ini kan contoh kekejaman yang dibiarkan Allah. Artinya Allah membiarkan terjadi pembunuhan orang-orang mukmin. Jadi tidak diselamatkan. Tapi di sisi yang lain dalam sejarah kita juga mengetahui beberapa hamba Allah itu diselamatkan. Misalnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan juga dilempar ke api, tapi tidak mati, kan begitu. Api dibuat dingin. Tapi pada kasus Ashabul Ukhdud yang dilemparkan ke dalam api, Allah membiarkan mereka terbakar sampai meninggal dunia, sampai mati syahid. Nah, ini adalah contoh bahwa Allah itu fa'alun lima yurid, berbuat apapun yang dikehendakinya. Dan ketika Allah itu memutuskan sesuatu, semuanya pasti ada hikmahnya. Saat Nabi Ibrahim diselamatkan, hikmahnya apa? Tentu saja yang paling penting adalah menunjukkan beliau itu memang utusan Allah. Nah, kalau Ashabul Ukhdud ini, ketika Allah membiarkan mereka terbakar dan kemudian meninggal, apa kira-kira hikmahnya? Nah, hikmahnya itu banyak sekali ya. Di antaranya misalnya, semua yang terjadi itu atas kehendak Allah, dan semua kehendak Allah itu wajib diimani sebagai keputusan yang terbaik. Gitu ya. Ini dalam hidup kita juga seperti itu ya. Kita boleh berusaha, kita boleh punya keinginan. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu harus diyakini bahwa itu semua yang terbaik. Itu adalah versi terbaik untuk kita. Nah, itu ya. Termasuk ya tidak boleh misalnya seperti mukmin di Ashabul Ukhdud itu kemudian misalnya protes, ya Allah kenapa Nabi Ibrahim kok selamat kami tidak, misalnya. Tidak boleh. Tidak boleh semacam itu, harus bisa menerima. Oke, takdir saya memang di sini harus meninggal akibat kekejaman Dzunwas ini, dan Allah memberikan saya ganjaran mati syahid. Nah, itu harus bisa diterima semacam itu, karena itu adalah keputusan Allah. Hikmah yang lain adalah
terkadang seorang dai itu siap mati syahid demi kemenangan din Allah. Ini seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin As-Samir. Itu anak yang masih sangat muda yang memang siap mengorbankan dirinya demi menyebarkan agama Allah itu. Karena dia tahu penduduk Najran itu ada beberapa yang masih ragu tentang kebenaran risalah beliau. Nah, agar mereka itu semua menjadi yakin, maka beliau siap mengorbankan dirinya, yaitu dengan cara dipanah, asalkan yang manah itu mengucapkan Bismillahirrabbilghulam. Nah, itu kan sebenarnya kan pertarungan antara klaim Tuhan berpihak pada siapa kan sebenarnya waktu itu. Ya, yang Zunuwas mengatakan Tuhan yang benar adalah Tuhan kami. Sementara yang Abdullah bin As-Samir mengatakan Tuhan yang benar adalah Tuhan kami. Gitu ya. Yang agama Yahudi mungkin yang mengklaim kebenaran itu dengan kisah-kisah mukjizat Nabi Musa dengan ini, sehingga mereka juga punya syubhat apa itu namanya, argumentasi yang membuat orang itu jadi ragu. Sementara Abdullah bin As-Samir itu mengatakan, ya, kami ini menyembah Tuhan yang sama dengan kalian, cuma saluran kami adalah Nabi Isa, kan gitu ya. Nah, jadi ketika ragu sama-sama mengklaim tauhid, gitu ya, maka Abdullah bin As-Samir memberikan sebuah tanda untuk menunjukkan kebenaran risalahnya, menunjukkan kebenaran dakwahnya. Apa itu? Kamu tidak bisa membunuh saya kecuali dengan cara yang saya tunjukkan, gitu ya. Akhirnya caranya ditunjukkan bagaimana itu? Ya, ini dengan memanah tapi diawali Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Tuhannya anak ini. Artinya bukan menyebut nama Tuhan orang Yahudi itu, tapi Tuhannya anak ini. Ketika dipanah ternyata meninggal, akhirnya semua yakin 100% bahwa Abdullah bin As-Samir itu benar. Akhirnya akan berbondong-bondong masuk agamanya Abdullah bin As-Samir. Ini ya, ini contoh seorang dai yang siap mati syahid demi kemenangan din Allah. Dan ini adalah jenis pengorbanan yang sangat tinggi, termasuk orang syahid terbesar itu seperti Abdullah bin As-Samir ini. Termasuk seperti orang syahid terbesar itu adalah yang nanti muncul di zaman Dajjal itu. Laki-laki yang digergaji Dajjal, dibunuh macam-macam itu dianggap syahid terbesar karena menghancurkan propaganda Dajjal, gitu ya. Nah, makanya Allah itu senang dengan jenis pengorbanan semacam ini. Dalam hadis itu banyak dikatakan terkait dengan orang yang berjihad di jalan Allah, lalu kemudian Allah mengganjar orang yang mati syahid itu dengan surga, mereka masuk surga tanpa hisab dan lain sebagainya, ya. Oke. Hikmah yang lain adalah orang beriman itu tidak harus menang di dunia. Ya, itu ya. Ashabul Ukhdud ini kalau diukur pakai ukuran duniawi kalah itu. Kenapa? Karena nggak menguasai pemerintahan, juga tidak mendapatkan kejayaan, nggak punya istilahnya super power, itu ya. Nggak ada, kalah secara duniawi itu. Tetapi memang ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup itu yang penting benar, itu ya. Bukan soal menang di dunia ataukah tidak. Secara duniawi mungkin kalah, tapi di sisi Allah sudah benar, selesai sudah. Dan itu ada hikmahnya juga. Hikmahnya apa? Karena kematian mereka itu menjadi bensin penyemangat untuk generasi berikutnya tentang makna ketabahan. Bahwa zaman dulu itu ada orang yang punya kemampuan sabar sampai level mau mati demi mempertahankan imannya. Itu kan nggak gampang ya, mencapai level itu nggak gampang. Seringkali orang itu masih mempertimbangkan gimana dengan duniaku, gimana dengan rumahku, gimana dengan bisnisku, gimana dengan jaringan-jaringanku, bagaimana dengan planning-planningku. Kan masih banyak tuh kadang yang orang kalau mau mati itu mikirnya masih jauh. Tapi di zaman dulu ada orang yang sudahlah, ini sudah jelas kematian yang diridhoi oleh Allah. Semua duniaku tak tinggal. Nah, itu kan luar biasa. Ini menjadi bensin penyemangat luar biasa Ashabul Ukhdud ini, bahwa ada di zaman dulu hamba-hamba Allah yang mencapai level iman setinggi itu. Ya. Hikmah yang lain adalah hukuman Allah pada orang jahat itu tidak seketika. Kadang-kadang nggak seketika. Seperti Zunuwas ini setelah berhasil membantai orang-orang mukmin ini, maka Allah masih membiarkannya berkuasa. Ya, tapi kemudian Allah menghukumnya dengan cara dihancurkan kerajaannya melalui kekuatan kerajaan yang lain. Jadi ceritanya dari orang mukmin yang dibantai oleh Zunuwas ini ada satu yang selamat, lalu lari dia. Lari menuju ke Romawi, minta bantuan kaisar di sana supaya menghancurkan kerajaannya Zunuwas. Lalu kemudian Romawi ini mengirim surat kepada salah satu sekutunya, Raja Habasyah. Nah, Habasyah ini mengikuti ajaran Nabi Isa, gitu ya. Jadi ada pengikut Nabi Isa yang dibantai, nggak terima di sana Raja Habasyah itu, lalu kemudian mengirim pasukan, dihancurkanlah kerajaannya Zunuwas yang beragama Yahudi tadi. Nah, setelah mapan di sana, nah salah satu pejabatnya di sana itu yang dinamakan Abraha itu, gitu ya.
Jadi Abraha itulah yang kemudian pengen mengembangkan Nasrani di sana, lalu kemudian melihat Mekah itu kok lebih rame, akhirnya iri tuh, akhirnya dia membuat gereja terbesar, tapi ternyata malah nggak laku, lalu kemudian malah dikasih kotoran oleh orang Arab gitu ya, akhirnya marah dia lalu ingin menyerbu Ka'bah. Jadi nyambung dengan kisah itu ya, kisahnya Ashabul Ukhdud ini nyambung dengan kisah pasukan gajah itu ternyata. Jadi Allah menghancurkan kelasnya Zunuwas itu nggak langsung dengan kekejaman itu, tapi akhirnya ya hancur juga. Nah begitulah ya. Jadi ketika di dunia ada perbuatan jahat, bisa jadi hukumannya nggak langsung. Dan memang kadang-kadang yang orang yang dizalim itu nggak sempat untuk melihat kehancuran orang yang menzaliminya, dan itu nggak penting. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah, yang penting hidup ini benar, selesai. Ya. Pelajaran yang lain adalah orang yang mengaku menyembah Allah belum tentu diridhoi Allah. Kan begitu. Zunuwas itu mengaku menyembah Allah, merasa beragama yang benar. Sama pengikutnya Abdullah bin As-Samir juga mengaku menyembah Allah, tapi ternyata Allah berpihak pada mukmin pengikutnya Abdullah bin As-Samir. Nah, ini unik ini ya. Ini harus teliti banget ya. Jadi memahami sejarah akhirnya kita bisa mengambil pelajaran, harus hati-hati. Berarti sebenarnya Allah berpihak kemana itu harus tahu ciri-cirinya di mana itu. Ya. Abraha itu juga mengaku mengikuti ajarannya Nabi Isa. Tapi saat mau menghancurkan Ka'bah, itu seakan-akan Allah berpihak kepada orang Quraisy yang penyembah berhala, kan gitu ya. Itu kan menimbulkan ujub luar biasa istilahnya pada orang-orang Quraisy itu, bahwa mereka itu, kami ini tetangga Allah, kami ini dibela oleh Allah. Padahal orang Nasrani itu seakan-akan mukminnya zaman itu, waktu itu pengikut Nabi Isa itu, tapi kok malah dihancurkan oleh Allah. Sementara musyrik ini kenapa kok malah seakan-akan dibela oleh Allah? Nah ini kalau diteliti dalam kan, oh ternyata kan masalahnya bukan membela orang musyrik. Ini mau menghancurkan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu yang jadi masalah, gitu ya. Tapi bagi orang musyrik itu mereka merasa dibela oleh Allah, gitu ya. Padahal ada yang lebih besar dari itu. Jadi Allah menyelamatkan Baitullah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan untuk menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad. Ya, karena Nabi Muhammad di situ itu nanti akan menjadikan peristiwa itu untuk mengingatkan nikmatnya Allah kepada mereka yang diselamatkan dari pasukan Abraha. Nah, ini kan harus belajar sejarah itu untuk memahami hal-hal kayak gini ya. Bahwa tidak semua yang mengaku menyembah Allah itu Allah berpihak kepadanya, enggak, belum tentu. Ya, jadi harus teliti betul, tidak boleh punya sifat ujub, tidak boleh punya perasaan bahwa pasti saya ini diridhoi oleh Allah, enggak boleh itu. Semuanya harus hati-hati. Itulah gunanya belajar sejarah. Gunanya belajar peristiwa umat di masa lalu supaya tidak keliru ya di sisi Allah. Pelajaran yang lain adalah kadang orang itu diberi karomah, tetapi diberi karomah itu tidak mengeluarkan orang dari sifat manusiawinya. Jadi kalau orang dikasih karomah itu jangan dibayangkan sakti terus gitu ya. Enggak kayak film-film itu, enggak. Faimiyun itu punya karomah, tapi ya beliau takut juga ditangkap gitu ya. Faimiyun itu punya karomah, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa saat sholat itu, kemarin sudah saya ceritakan ya, saat sholat di pondok kecilnya itu bersinar, bercahaya itu salat tahajud itu sampai waktu subuh. Ini Faimiyun, karomahnya luar biasa. Tapi saat mengetahui bahwa muridnya Abdullah bin As-Samir ini mencapai kesalehan luar biasa dan memprediksikan akan ditangkap, maka Faimiyun berpesan, nanti kalau kamu misalnya ditangkap, ditanya, jangan pernah memberitahukan saya. Nggak mau ditangkap artinya Faimiyun ini. Nah, ini sifat manusiawi manusia. Jadi ketakutan semacam ini wajar dan tidak tercela. Ya. Dan akhirnya kan memang Faimiyun itu kan setelah ditangkap, beliau itu dibunuh dengan cara digergaji, disigar, ya, dari sigaran rambut ini sampai digergaji sampai penuh itu. Termasuk Abdullah bin As-Samir yang itu beliau itu mati syahid dengan dipanah pelipisnya ini. Ya. Jadi nggak mengeluarkan orang dari sifat manusiawinya. Ya, jangankan manusia biasa, Rasulullah SAW diberi mukjizat juga beliau itu terluka saat perang Uhud. Artinya sifat manusiawi ini hal-hal yang memang oleh Allah itu dibuat selalu ada pada hambanya supaya tahu bahwa jangan sampai mengagungkan selain Allah dan jangan sampai melebaikan hal-hal yang itu sesungguhnya hanya tanda dari Allah tapi tidak menunjukkan hebatnya seorang hamba tersebut. Ya. Kalau di film-film kita itu berlebihan itu.
Film Wali Songo itu saya melihat ya, orang kalau sutradaranya menggambarkan Wali Songo itu kayak digambarkan orang sakti yang begitulah ya. Akhirnya salah mempersepsikan seorang ulama itu jadi salah. Ya, seorang ulama itu dibayangkan punya kesaktian mengalahkan apa itu namanya, orang-orang sakti di kalangan kejawen misalnya, bisa mengubah kolang-kaling jadi emas itu. Jadi kayak anu ya, jadi bayangan itu orang ini sudah kayak memiliki kekuatan Tuhan gitu ya. Itu kan bahaya banget ya memahami semacam itu. Tidak boleh, itu keliru ya. Menggambarkan orang punya karomah itu tetap harus proporsional. Ya, doanya mustajab. Oh ya, mungkin itu terjadi. Selamat dari pembinasaan itu sangat mungkin. Tapi kalau misalnya dilukai terluka, ya luka biasa, ada masalah. Karena itu hanya sesekali saja diberikan Allah kepada sebagian hambanya. Oke. Pelajaran yang lain adalah kadang ada seseorang yang bukan Nabi dan Rasul, dia hanya seorang da'i saja, tapi karena Allah itu berkehendak untuk menguatkan agamanya di sebuah daerah, maka da'i tersebut diberi karomah. Ya. Nah, ini kalau kita lihat ceritanya bagaimana awal mula ajaran Nabi Isa itu diterima di Najran, itu kan diawali dari kisahnya Faimyun itu. Faimyun ini juga bukan orang yang aktif dalam berdakwah, pasif banget orangnya, pasif banget. Kenapa? Karena ceritanya kan Faimyun dibawa ke Najran itu kan jadi budak, dia dibeli. Dia ditipu jadi budak di sana, lalu kemudian karena sudah nggak bisa melakukan kebiasaannya ibadah di hari Ahad, beliau akhirnya sholat tahajud tiap malam itu. Dan saat tahajud itu tuannya melihat kok tempat ini buat sholat itu bersinar itu sampai subuh, lalu heran. Ini apa, agama apa kamu gitu ya. Lalu cerita tentang agama Nabi Isa. Saat itulah kemudian beliau dakwah kebatilan agama musyrik mereka yang menyembah pohon kurma yang tinggi itu. Lalu kemudian ditantang itu sama tuannya, kalau kamu bisa menghancurkan kurma ini maka kami semua ikut agamamu. Nah, akhirnya kemudian sholat 2 rakaat, berdoa pada Allah, ya Allah hancurkanlah pohon kurma yang disembah oleh mereka. Begitu hancur, mereka akhirnya mengikuti agama Nabi Isa. Nah, ini kan lebih besar peran Allah daripada peran aktif Faimyun tadi kan. Ya, jadi pasif banget, tapi Allah berkehendak dia menjadi sebab diberi hidayah orang-orang Najran itu. Nah, itu. Termasuk Abdullah bin As-Samir itu. Itu kan mayoritas waktu itu kerajaan Dzunnuwas orangnya beragama Yahudi. Tapi Abdullah bin As-Samir diberi karamah oleh Allah, bisa menyembuhkan banyak orang sakit. Akhirnya banyak yang mengikuti ajarannya Abdullah bin As-Samir. Gitu ya. Itu. Ya, pelajaran yang lain adalah da'i itu ada yang diberi kudrah oleh Allah untuk bisa dakwah aktif, tapi ada pula yang pasif. Nah, itu ya, seperti Allah bin As-Samir yang itu semangatnya untuk menyebarkan itu aktif banget itu. Jadi bukan menunggu orang datang untuk berobat, enggak, malah datangi orang-orang itu. Mau enggak kamu saya doakan sembuh, tapi kamu beriman pada Allah yang sejati. Nah, itu kan aktif banget sampai mengikutnya menjadi banyak. Gitu ya. Nah, ini terkait kudrah. Terkait kudrah yang diberikan Allah kepada seorang hamba. Dan kalau dari sisi ini memang kita melihat yang aktif ini lebih utama daripada yang pasif. Kenapa? Karena Faimyun sendiri itu mengakui, sekarang kamu itu afdal minni. Hadisnya kan begitu ya dalam riwayat itu. Kamu sekarang lebih utama daripada saya. Dan kamu pasti akan diuji dengan ujian berat. Gitu ya. Nah, itu. Pelajaran yang lain adalah usia muda itu tidak menghalangi seseorang untuk mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah. Ya, Abdullah bin As-Samir itu masih disebut ghulam. Ghulam itu kira-kira belasan tahun. Belum sampai 20 tahun. Tapi ternyata sudah mencapai level luar biasa tinggi di sisi Allah. Sampai menjadi kekasih Allah. Ya, oke. Nah, dari ayat ini juga kita bisa mengambil kesimpulan ya. Berarti materi yang diajarkan Abdullah bin As-Samir pada penduduk Najran itu yang utama sekali itu ada 5 ya. 5 sekali. 5. Apa itu? Pertama adalah konsep iman kepada Allah. Kan yu'minu billah gitu tadi ya. Berarti beliau itu menjelaskan detail banget tentang bagaimana konsep beriman kepada Allah. Siapa Allah itu? Siapa? Kenapa dia jadi Tuhan sejati? Yang kedua adalah Abdullah bin As-Samir berarti serius mengajarkan sifat Allah Al-Aziz. Jadi diterangkan betul sampai mereka itu tahu bahwa oh iya, memang Allah itu Al-Aziz. Sehingga saya itu tidak mungkin bisa mencapai ridha Allah kalau tidak dengan pengorbanan. Dan hari ini Allah menguji saya dengan pengorbanan ini. Allah menguji saya apakah bisa mengorbankan nyawa demi memperoleh ridhonya. Nah, ini sifat Al-Aziz yang diajarkan oleh Abdullah bin As-Samir. Kemudian yang ketiga adalah diajarkan Allah itu memiliki sifat Hamid. Allah itu maha terpuji.
Ya, karena Allah Maha terpuji, maka dia itu layak untuk dipuji dalam segala hal, termasuk dalam saat mendapatkan ujian itu. Kemudian yang keempat adalah Allah itu diajarkan menguasai seluruh kerajaan langit dan bumi. Artinya, walaupun Dzu Nuwas ini melakukan kebijakan semacam itu, tapi semuanya tetap atas dasar keputusan Allah. Jadi mereka bisa menerima itu, adanya takdir itu. Termasuk diajarkan Allah itu menyaksikan segala sesuatu. Ya, artinya bahwa walaupun mereka Dzu Nuwas ini mampu melakukan keburukan semacam itu, tapi mereka tetap yakin bahwa Allah itu menyaksikan, sehingga Allah akan mengganjar dengan siksa pada Dzu Nuwas dan mengajar dengan pahala pada orang-orang mukmin. Gitu ya. Oke, baik. Jadi itu beberapa kesimpulan-kesimpulan penting dari tafsir dua ayat ini. Cukup ya, kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.